Kali ini Nyai nggak sendirian loh. Heboh. Kali ini Nyai ditemani sama, kalau Nyai dengarnya sih orang-orang manggilnya Ketua Rahim. Nah, Abah Rahim ini ketua apa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau saat ini orang banyak bilang karena ada bebannya jadi ketuaan. Oh, ketuaan, oke. Artinya juga sebagai ketua anak NKRI, sebagai ketua FPK Kota Balikpapan. FPK itu apa? Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembangunan Kebangsaan. Pembauran. Oke, pembauran kebangsaan. Ya, itu plat merah ya. Plat merah itu maksudnya? Ini pemerintah. Oh, oke, plat merah kayak mobil dinas aja ya, plat merah. Ketua Lebak juga, lembaga budaya dan kota juga masih sampai saat ini. Masih sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ketua Otsus juga. Wah, backgroundnya banyak ya. Banyak. Banyak. Iya, ketua budaya banyak. Gak puyeng gitu, Pak? Alhamdulillah ya. Gak puyeng. Sedikit. Nikmatin aja. Yang itu kalau anggota datang ke rumah Minta makan. Nah, jadi gini, fenomena yang sekarang terjadi di Balikpapan ini Abah, Insya Allah, kayaknya dari kubu sebelah, kubu kokos, ini pada gimana itu? ya itulah sebuah pertarungan politik, fenomena politik yang terjadi di tengah-tengah kekhawatiran tentang COVID. Kekhawatiran tentang COVID? Iya. Kan ini kita bahas pilkada, Pak. Ya, artinya di tengah-tengah COVID pandemi ini tadi ada sebuah pertarungan yang hampir semua berpikir bahwa pilkada ini adalah merupakan satu fokus dan harus dikejar. Gak peduli pandemi ya? Artinya ketidakpedulian dan di luar daripada kontrol manusia, yang di sini yang kelihatan adalah keegoan. Mudah-mudahan para kandidat yang ada di kokos, walaupun tidak kelihatan, kandidat yang ada nampak jelas bisa menahan diri dengan memperhatikan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kesehatan ya. Tentang fenomena ini nih, benturan-benturan nih ya. Benturan-benturan yang bisa mengakibatkan kondusivitas kota itu terganggu karena gini, spanduk kokos itu dicopotin, entah yang nyopot siapa, hantu belauk atau siapa nggak tahu. Terus juga statement-statement dari pejabatnya yang memancing emosi masyarakat, sampai-sampai Nyai dilaporin loh, gitu. Gara-gara nanggapin statementnya pejabat. Nah akhirnya munculan gerakan yang ini sih kokosnya masih nahan emosi. Nggak tahu nanti gitu loh. Kalau kejadian-kejadian kayak gini tuh masih berlanjut. Gitu. Ya, perseteruan, perbedaan pendapat itu terjadi. Tapi juga tidak harus seperti orang yang kehilangan arah. Contoh? Artinya sebaiknya, contohnya artinya saya benar, kamu salah, saya benar. Pokoknya tidak ada yang baik di mata para calon. Ya seperti itulah politik, saling menjatuhkan. Cuman kita coba ingin berpikir positif untuk membangun sebuah negeri. Katakanlah Balikpapan lebih kecil lah. Artinya cobalah belajar bijak mungkin itu agak-agak sulit kalau sudah masuk ke ranah politik. Sebenarnya sih saya berharap dari mulai presiden sampai bupati wali kota itu kalau bisa seorang negarawan itu lebih pas untuk memimpin sebuah negara.
Dan pelakor sendiri pun mengatakan itu. Yang lebih pas untuk memimpin sebuah negara, bicara tentang rakyat, tentang masyarakat adalah seorang negarawan. Bagaimana untuk menghadapi gesekan-gesekan antar kubu nih? Karena kan Abah ini kan ya sebagai sosok putra daerah pasti pengen dong daerahnya itu tetap aman dan damai walaupun dalam kondisi pilkada gitu ya. Nah, awal masalahnya ini kalau Nyai lihat ini Bang, dimulai dari statement yang mengatakan pendukung Kokos itu perlu dites gangguan kejiwaannya. Terus yang ketua DPRD-nya bilang yang milih Kokos atau pendukung Kokos lah gitu ya, itu otaknya blank, nggak mau dipimpin. Itu kan menyinggung sekali gitu. Seorang pejabat yang intelektualnya tinggi masa sih ngomongin rakyatnya begitu yang nggak sepaham dengan dia. Nah, di sisi lain, ini mohon maaf nih, ada oknum yang menurunkan spanduk Kokos, ngerusak, sampai akhirnya memancing emosi Kokosers. Kita nggak tahu nih ya, karena mereka tuh udah jengah, Kokosers tuh udah jengah. Nih kita harus melawan gitu. Takutnya rusuh. Ya itulah yang berkembang di masyarakat. Iya. Memang diharapkan adalah ketika kita bicara tentang politik, ketika kita bicara tentang pilkada, itu cuma ada 2 poin, kekuasaan dan kepentingan. Tidak ada di luar itu. Setuju. Ya. Jadi kalau sudah menyentuh politik, cuma ada 2 hal, kekuasaan dan kepentingan. Entah kepentingan golongan, kepentingan pribadi, atau Itu alam. itu sudah pasti arahnya ke sana. Kita lihat sekarang bagaimana negara, bagaimana artinya yang lebih Balikpapan aja lah, kita bahas Balikpapan aja ya. Itu kita udah paham semua. Tapi saya hanya berharap coba dimulailah, jangan saling menyerang dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Tapi lebih bagus adalah apa sih program kita untuk 5 tahun ke depan, ya? Apa sih rencana-rencana kita seandainya menjadi pemimpin di Balikpapan? Nah, di sini juga harus ada berjiwa besar. Apakah itu si Kokos menang atau paslon tunggal yang menang, artinya semua harus berjiwa besar bisa menerima situasi itu. Harus. Jadi abaikanlah perseteruan sesama anak bangsa. Iya sih. Kalau misalnya nggak dipancing duluan, nih ditegasin, masih ditegasin. Kalau nggak dipancing duluan dengan statement-statement yang menyinggung perasaan orang kecil, mungkin nggak akan terjadi itu yang namanya akhirnya jadi balas-balasan bacot gitu. Artinya begini ya, ini buat sahabat nih, kita separuh-separuh dari sarap. Harus sarap di sini Bang. Jadi ada satu apa ya? Sementara juga demokrasi kita sekarang ini juga demokrasi kita demokrasi apa yang berkembang ini, sehingga betul yang dikatakan Sujiwo dari semalam itu adalah ketika pemerintah amburadul, rakyat akan amburadul atau sebaliknya. Jadi memang demokrasi kita ini demokrasi apa sih sekarang ini, sehingga kita saling menyerang, kita saling membuli, kita saling menguliti, bahkan kita berani saling membunuh sesama anak bangsa. Nah inilah yang dikehendaki oleh negara-negara luar. Indonesia, Kacau lah kau jangan pernah damai dengan saudaramu. Kalau perlu ribut tentang agama, ribut tentang budaya, adat istiadat, ribut aja kamu sampai Dan itu sebuah keributan yang nggak penting sebenarnya untuk sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah bangsa, membangun negeri ini, sudahlah hal-hal yang tidak ada manfaat, ucapan-ucapan yang tidak ada
faedahnya, ya udah lupakan. Artinya fokus perang dengan caranya, RM pun paslon sendiri pun perang dengan caranya, artinya yang lebih punya pola masing-masing ya, lebih bermartabat dan lebih smooth. ya. Itu mungkin lebih bisa menarik. Jadi di sini sih ya juga kemarin itu sih ada apa namanya emosi bangkit gitu dengan statement-statement itu yang menyesatkan masyarakat, membodohkan publik, menyebarkan berita bohong. Akhirnya Nyai memberikan respon yang menurut mereka pedas, tidak beretika gitu kan. Tapi oke, Nyai nggak beretika dengan penuh dengan sumpah serapah ya gitu. Tapi di balik sumpah serapah itu Nyai tidak menyebarkan yang namanya kebohongan. Sedangkan orang yang penuh dengan kubu yang penuh dengan orang intelektual itu malah melakukan pembodohan publik. Nah, ayolah mulai dari sini kita introspeksi aja kubu masing-masing. Oke nih gue ceritanya kurang beretika dalam ngoceh-ngoceh gitu. Tapi kalian juga dong, walaupun kalian bertutur katanya halus, tapi itu penuh dengan penyesatan. Namanya salah. Jadi harus dipahami. Sarap itu memang nggak ada otak ya. Memang nggak ada otak sih. Artinya kan itu kan hanya sebuah ucapan. Memang seperti itu tipikalnya, memang seperti itu orangnya. Ya memang seperti itu lah. Jadi apa paham aja kan yang ngomong kayak apa? Artinya saling menyadari, saling memahami itu mungkin lebih bagus dan lebih baik daripada kita saling menyerah. Karena memang nggak ada manfaat, nggak ada yang justru mudarat yang lebih banyak. Mati. Mudarat yang lebih banyak. Iya, akhirnya jadi balas-balasan. Begitu ini jadi bahan deh. Kalau perlu, saran saya penuhi baliho. Agak kesini dikit. Nah, mohon maaf. Nah, kalau perlu penuhi Balikpapan ini dengan baliho paslon dan kota kosong. Nggak usah bacot-bacotan gitu ya. Nggak usah saling menurunkan. Artinya paslon menyampaikan programnya kepada masyarakat. Iya, nggak usah lah menjadi fokus gitu ya. Artinya fokus pun seperti artinya seimbang. Karena saya juga tidak berdiri di salah satu pihak, saya tidak berdiri Netral, netral. Karena ketika saya berdiri dengan salah satu pihak, saya bukan menjadi seorang yang mungkin pemerhati budaya di Balikpapan, atau saya artinya untuk memberikan satu pertimbangan juga agak sulit karena sudah membela daripada salah satu pihak. Hati saya milik Allah. Biarkan itu bilik suara biar jadi rahasia aja ya. Jadi ayolah buat semua pelaku politik ya, tim horenya stop untuk memancing emosi Komposer dengan memberikan statement-statement yang nggak benar. Begitu juga Kompos, jangan bully lagi. Ya sudahlah, artinya akhiri semua itu Nyai. Dari pihak paslon juga akhiri sudah, tidak usah saling melaporkan. Untuk apa manfaatnya? Tahu, bagi mereka ya supaya mungkin saya nggak ngoceh-ngoceh lagi. Apakah ketika Nyai harus dipenjara senang? Ya buat mereka senang. Puas. Mereka senang. Tidak, ingatlah. Karena kita tidak selamanya hidup. Ingat itu. Jadi yang maunya mereka kan Nyai kan bukan kunci gitu, nggak kayak gini, makanya dilaporin. Artinya sudahlah, tidak usah ada laporan segala macam, nggak usah. Nggak ada manfaat. Artinya juga dari awal kita sudah kadang-kadang supaya artinya hampir semua tokoh orang-orang daerah itu juga sudah menanyakan ke saya, kenapa orang kita tidak ada yang tampil? Itu tuh, ya. Kenapa orang kita tidak ada yang berani untuk maju? Bukan tidak berani atau tidak mau maju, bukan itu sebenarnya. Balikpapan ini kekurangan sosok yang kredibel gak sih Bang? Maksudnya nggak ada yang kompeten ya untuk memimpin daerahnya sendiri. Ada, semua tuh ada, tapi kan semua ini
politik ini kita sulit untuk kita pegang karena dia setiap detik berubah, bukan menit, detik bahkan dia berubah. Labil dong, kayak ABG dong. Labil. Itulah politik. Jadi makanya ada salah satu pengembangan politik terbaru ketika Pilpres kemarin itu politik tidak lagi mengenal kejujuran, politik tidak lagi mengenal tentang kesetiaan, politik tidak lagi mengenal tentang kebaikan-kebaikan atau bicara tentang bagaimana sebuah politik negara Indonesia itu memang benar yang namanya jurdil dan luber itu sudah tidak terpakai. Yang terpakai sekarang adalah Jujur dan adil ya. yang terpakai sekarang adalah post-truth. Itu istilah dari konsultan-konsultan politik yang ada di Jakarta. Apa artinya? Kebenaran dan kejujuran dalam politik tidak diperlukan. Even di Balikpapan pun juga begitu. Hancur dan jelas ke arah politiknya ke sana. Negara akan hancur. Percaya. Dan itu dia akan bertahan lama. Dan itu yang terjadi dalam perhelatan Pilpres kemarin itu terjadi. Nah, jangan sampai Mohon maaf, rokok boleh ya? jangan sampai pilkada Balikpapan ini memberikan satu pendidikan politik atau pembelajaran yang kurang baik Betul sekali. masyarakat Balikpapan khususnya. Jangan sampai memberikan pendidikan politik yang salah hanya untuk memuaskan nafsu pribadi ya, nafsu golongannya. Iyalah, kayak misalnya nih, oke lah misalkan paslon mengoreksi tentang kolom kosong, nggak apa-apa asalkan itu yang benar. Kolom kosong itu kelemahannya ini. Oke, nah proposan ini kan isinya kan rakyat jelata juga, boleh mengkritisi visi misinya, bukan sosoknya gitu kan jatuhnya. Artinya gini Nyai, dalam demokrasi sebenarnya kita ini sudah terlalu jauh sebenarnya dalam tata negara kita ini sudah terlalu jauh. Kita sebenarnya tidak mengenal itu. Kita tidak mengenal pemilihan langsung. Indonesia tidak mengenal itu. Tapi karena perkembangan zaman mengadop dari luar segala macam akhirnya muncullah pemilihan langsung. Itu sebenarnya pemilihannya adalah di DPR. Iya, dulu zaman Orde Baru begitu ya. Ya, memang itu harusnya dan itulah Pancasila. Oh gitu? Itu Pancasila, silakan Pak. Itu cuman yang sekarang kita akan jadi repot adalah kapabilitas dari masing-masing anggota dewan ini yang jadi masalah sekarang. Itu. Makanya kenapa saya tidak mau jadi anggota dewan? Artinya belum mau lah ya, bukan tidak mau, belum mau. Kenapa saya tidak muncul jadi calon gitu? Artinya saya coba mengukur diri saya. Tahu diri ya? Ya, saya mengukur diri saya. Artinya jangan sampai saya masuk dalam kelompok apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Ruwaibidah. Apa itu? Ruwaibidah itulah seseorang yang mengaku mampu mengatasi atau mengurusi rakyatnya padahal dia bodoh. Oh, kepedean. Nah, sekarang kepedean kan? Ya bahasa gaulnya kepedean. Kepedean amat lu, ngaca dong lu bisa kagak gitu kan? Itulah Rasulullah menyampaikan. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam hal itu. Nah, mengenai putra daerah, ada putra daerah kita yang mau. Ada, semua tahu itu. Tapi namun itulah politik. Politik semuanya mengalahkan itu. Artinya kalau kita melihat fenomena politik yang ada di Balikpapan, kita udah bisa mengukur dari si kepala mereka. Kita udah bisa mengukur. Kita lihat Bagaimana? nanti Desember kita lihat apakah Kokoskah yang menang, apakah Paslonkah yang menang, kita lihat. Kalau Kokos akan jadi apa, kalau Paslon bagaimana selanjutnya. Artinya adalah baca kode itu. Tahu nggak tahu? Bukan yang terbaik kali. Cek radio.
Ya gitu lah Nyai. Ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita nih etikanya berpolitik? Sebenarnya ya dalam politik apapun dihalalkan. Dalam politik sekali membunuh dihalalkan. Sekalipun melaporkan Nyai dihalalkan. Dihalalkan Melaporkan Nyai dihalalkan dalam politik. dalam politik. Tapi apa manfaatnya? Apa bangga? Apa senang menyusahkan orang lain? Mendingan artinya peran program. Apa sih program ini supaya bisa menarik rakyat, menarik masyarakat sehingga bisa memilih. Dan ingat, sekali ini kita krisis kepercayaan. Banget. Jangan lupa ya, Saya sebagai krisis kepercayaan. Nyai Sarah, rakyat biasa bukan siapa-siapa pun krisis kepercayaan dengan para elit gitu. Ya hampir semua dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Artinya ya perahu besar ini tinggal menunggu waktu. Perahu besar ini Kan kembali. apakah terbalik, apakah miring atau apa kita nggak tahu. Tapi kita berharap, saya pribadi juga berharap dengan tidak ada tampil yang putra daerah yang kita harapkan, terus dengan adanya politik juga yang ada seperti ini, ya paling tidak cobalah belajar berdiri di bumi, artinya di mana di bumi dipijak Islam hidup, berdiri di rumah orang, tapi untuk menjadi tuan rumah di rumah, belajar. Jadi ya saya berharap tidak ada artinya fine aja lah tentang budaya ini, tentang apa, tentang pilkada ini, tentang demokrasi ini. Tapi semoga nanti kedepannya ini ya yang memimpin Balikpapan ini adalah orang yang benar-benar mengerti Balikpapan, orang yang benar-benar tulus sebenarnya, tanpa ada ronrongan dari elit parpol mungkin ya, semoga. Karena kalau melihat situasi sekarang sih, ini mohon maaf ya, kalau paslon tunggal menang yang didukung banyak partai itu bisa saja. Ya menjadi kepentingan partai. Iya. Kepentingan partai. Rahasia umum. Ya. Semua artinya terumrat. Itu tadi makanya ketika bicara tentang politik, menyentuh politik adalah kekuasaan dan kepentingan, apa itu pribadi, apa itu kelompok, itu akan muncul di situ. Tapi apa ya? Kalau paling marah, mungkin saya paling awal marah. Kalau Kemarin itu karena kita putra daerah yang tidak muncul. Kalau saya marah cuman untuk apa? Seperti saya marah-marah. kecewa aja ya. Ini sifatnya politik, ya sudah. Kita deketin topiknya, Pak. Jadi ada satu bahasa dari saya sempat ada nonton film. Jadilah pemimpin yang tahu dengan sejarah wilayah yang dia pimpin, sehingga dia menemukan satu clue bagaimana dia membangun wilayah itu. Apa sih kekurangan wilayahku ini? Ya harus tahu. Kalau dia tidak tahu dengan itu, mau program apapun itu hanya bullshit aja nanti. Siapapun yang naik, siapapun yang akan duduk sebagai pemimpin Balikpapan, dia akan berpikir keras dan bekerja keras, bukan hanya mencuci piring, bahkan piring itu tidak akan pernah habis yang dia cuci. Karena memang dengan situasi ini cukup berat. Karena pandemi sendiri belum tentu tahun depan selesai. Kalau prediksinya itu selesai, karena Trump udah lengser. Om menurut Nyai ya,
tidak ada urusan dengan Trump. Ya. Ini adalah program dunia, program Yahudi sebenarnya ini, Illuminati. Bagaimana mengurangi populasi penduduk dunia dengan perang tidak mungkin. Pasti melalui cara-cara seperti ini. Oke. Nah, pesan-pesan Abah nih sebagai pelaku budaya di Balikpapan untuk Kokosers dulu deh. Pesannya apa nih untuk menjaga kondusivitas Balikpapan untuk Kokosers? Untuk proses tidak boleh untuk paspor. Ya nanti pas lo naik Kokosers dulu. Kokosers dulu. Pesannya apa nih, Mbak? Mereka harus ngapain ini supaya jaga kondusivitas? Artinya tetap Kokos juga harus menjaga kondusivitas kota. Artinya jangan ada sesuatu hal yang sifatnya merusak, makanya atau Terpancing emosi, jangan terpancing emosi lah ya. Kita memang sudah cukup berat dan artinya juga kita tampil berapa puluh tahun sih dari wali kota pertama sampai sekarang. Jadi udah cukup lama. Jadi sayang lah, jangan. Membangun jalan bela itu adalah mata yang paling pas. Kita jaga sama-sama. Kita bela sama-sama. Kita bela sama-sama. Kita bangun sama-sama. Termasuk juga. Nah, untuk paslon tunggal nih pesannya. Untuk paslon tunggal juga artinya saling menjaga. Saling menjaga. Intinya dua-duanya harus saling menjaga ya. Kedua-duanya saling menjaga. Kedua-duanya harus slow down, harus cooling down tentang perasaan, tentang emosional. Munculkanlah berpikir yang jernih, berpikir yang cerdas, bagaimana bisa memenangkan satu pertandingan dengan cara yang bermartabat. Ya benar. Berlakulah dengan perilaku yang bermartabat ya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi saya hanya berpesan jaga Balikpapan, silakan bertanding. KPU silakan jadi wasit yang baik. Harus netral. Ya, jangan berat sebelah, hati-hati karena situasi-situasi seperti ini itu sulit kita untuk menebak. Tapi kita masih punya harapan, kita masih punya waktu untuk saling mendengarkan dan saling bergandengan tangan untuk mencapai cita-cita yang jangan lupa bangunlah Balikpapan, tapi jangan pernah meninggalkan peradaban lama, tapi masuklah dalam peradaban baru. Jadi intinya di podcast kali ini adalah ayo kita sama-sama jaga kondusivitas Balikpapan ya. Kita ya apapun situasinya jangan memancing dan jangan emosi terpancing. Oke, ini nasihat yang bagus juga nih buat Nyai juga sebenarnya sih. Kita sama-sama introspeksi bagaimana sih cara kita untuk lebih bermartabat lagi ya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak. Tar dulu. Makasih banyak Kak atas waktunya. Kita tos dulu begini. Kalau Nyai salam Kokosers. Kalau Abah apa? Bingung kan lo? Hati itu adalah milik Allah. Mantap. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Sarah April. Subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.